Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah, sebuah ibadah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Tetapi sebagian besar kaum muslimin meremehkan ibadah ini, yaitu sholat. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, jamaah sekalian, ketika sakit tuah rentah boleh tidak berpuasa, diganti bayar fidyah. Ketika dalam perjalanan musafir ketika bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Ketika tidak mampu berangkat haji, boleh tidak berangkat haji, karena haji bagi yang mampu. Tetapi ibadah sholat, dalam kondisi apapun, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan sakit pun tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu berbaring sholatnya. Baring tidak mampu, isyarat tidak mampu disolatkan. Ini menunjukkan begitu wajibnya solat. Tetapi sebagian besar kaum muslimin yang mengaku beragama Islam begitu mudah meremehkan, meninggalkan yang namanya solat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah. Ada sebuah hadis qudsi. Hadis ini di kalangan para santri pondok pesantren di luar kepala bagi mereka. Sudah hafal bagi mereka hadis qudsi ini.
Hadis kursi maknanya dari Allah, lafalnya dari baginda Rasulullah SAW. Al-Quran makna dan lafal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa 'ibdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika kita sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab, Allah berfirman, atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'ibdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah untuk diriku dan hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa bangun sepertiga malam salat tahajud. Bentuk komunikasi beliau kepada Allah. Istrinya bertanya, wahai suamiku, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosamu sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Begitu semangat kau bangun tahajud, wahai suamiku. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad yang telah dijamin surga, jamaah sekalian, begitu semangat luar biasa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ketakwaan sang hamba kepada Allah, bentuk cinta sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, senang berkomunikasi kepada Allah, senang menangis di hadapan Allah, mohon ampun di hadapan Allah, curhat hanya kepada Allah. Maka yang menjadi pertanyaan kita, mungkinkah seseorang dikatakan cinta, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali, itu cinta yang dusta, itu takwa yang dusta? Mungkinkah dikatakan cinta, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali, itu cinta yang dusta? Yang namanya cinta itu senang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cinta sang hamba kepada Allah. Karena orang bertakwa kepada Allah memahami hakikat kehidupannya. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Dia tahu kejadian di sekitar dia, pelajaran bagi dirinya.
Karena dia memahami banyak di sekitar dia, istrinya mati mendadak, anaknya mati mendadak, ayahnya mati mendadak, ibunya mati mendadak, mati yang tiba-tiba. Maka kejadian seperti itu orang bertakwa kepada Allah menjadi pelajaran untuk bekal hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr 18. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri seseorang wal tanzur menyiapkan bekal hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka orang bertakwa memahami bahwa hidup di dunia 70 sampai 80, 60 sampai 70 kata baginda Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jangan remehkan yang namanya salat. Apalagi kita jamaah sekalian, bagi kaum laki-laki yang namanya berjamaah ke masjid itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kita sudah sering mendengar kisah Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada baginda Rasul SAW. Wahai Rasulullah, aku ini buta, aku ingin ke masjid, ada yang menuntunku, bolehkah aku sholat di rumah wahai Rasulullah? Apakah engkau mendengar azan? Mendengar Rasulullah. Kalau kau mendengar, penuhi panggil azan berkumandang. Kaum muslimin rahimakumullah, laki-laki sangat dianjurkan untuk berjamaah ke masjid. Abdullah bin Maktum saja jamaah sekalian yang buta di jalan banyak bintang buas, begitu semangatnya sami'na wa ata'na terhadap perintah Rasulullah SAW. Apalagi kita yang mampu lari 10 kilo, bahkan juara, masjid di samping rumahnya 2 meter 3 meter tidak sanggup. Maka maksiat dosa apa yang kita perbuat? Karena kata para ulama, dosa maksiat itu menghalangi taat kepada Allah. Dosa maksiat itu menjadikan kita susah bangun subuh. Berangkat ke masjid itu maksiat yang banyak, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Kita ini banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmizi. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad telah dijamin syurga 70 sampai 100 kali istighfar kepada Allah, sehingga begitu mudah beliau taat kepada Allah. Maka yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah banyak maksiat. Betapa banyak lisan kita menyakiti hati saudara kita, maka istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lisan, banyak dosa lisan ya Allah. Dosa mata, betapa sering kita melihat yang tidak baik. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Semuanya kita yang hadir di sini banyak dosa. Dosa telinga. Maka itulah kata para ulama yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah karena dosa maksiat. Maka dengan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ketika subuh, kita ketahui bersama, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa sering kita bablas kesiangan, bahkan tidak subuh. Ancaman dalam sebuah hadis dikatakan, bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah ketika berat bangun subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun atqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fihima la tauhuma wal hadwa, muttafaqun alaih. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wa ya'lamuna ma fihima la tauhuma wal hadwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Salat sunat 2 rakaat mendapat dunia seisinya. Betapa banyak keutamaan, fadilah banyak kita dapatkan. Tetapi banyak sebagian besar kaum muslimin yang begitu berat bangun subuh,
Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Sadarkan, wahai jiwa, kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Ketika mati, amal soleh yang akan dibawa. Maka benar kata para ulama, ingatkan umat bahwa dunia ini sementara, akan kita tinggalkan. Insya Allah dengan perbanyak kita ingat kematian, maut menjadi motivasi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.